Mari kita bersama-sama kita akan berkat firman Tuhan. Kemarin kita singgung tentang soal iman dalam penderitaan. Nah, sekalian, iman itu akan muncul, akan dimurnikan melalui penderitaan. Nah, saudara, bersyukur kalau kita diizinkan Tuhan mengalami banyak pergumulan, kesulitan, tantangan, kegagalan, kesedihan, penderitaan dalam hidup kita. Itu semua membentuk iman kita. Tuhan sedang meredam iman kita supaya kita semakin bisa bertumbuh, semakin maksimal, kita semakin kuat di dalam Tuhan. Kita akan bersama-sama membahas sekarang ilmu pengetahuan dan rasio. Boleh dibuka slide-nya. Oke, kita akan membahas tema tentang iman, ilmu pengetahuan dan rasio seperti yang saya janjikan minggu yang lalu. Mari kita melihat satu bagian Alkitab kita di dalam Roma pasal 11. Roma pasal 11. Kita akan melihat ayatnya yang ke-33 sampai ayat 36. Roma pasal 11 ayat 33 sampai 36 dikatakan demikian. Sebab alangkah dalamnya kekayaan hikmat dan pengetahuan Allah, sungguh tak terselidiki keputusannya. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan? Atau siapakah yang pernah menjadi penasehatnya? Atau siapakah yang pernah memberikan sesuatu kepadanya sehingga ia harus menggantikannya? Sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Sampai di situ pembacaan firman Tuhan untuk kita akan bersama-sama. Saudara, di dalam perikop Roma pasal yang ke-11, kalau saudara baca di ayat-ayat sebelumnya, di situ Paulus menjelaskan pengajaran secara tegas kepada jemaat di Roma, jemaat yang pandai, jemaat yang pintar, jemaat yang memiliki ilmu pengetahuan. Ya, Paulus mengatakan, sebab saudara-saudara, supaya kamu jangan menganggap diri kamu pandai. Paulus menegaskan, jangan menganggap diri kamu pandai. Saudara, jangan pikir kita punya otak, kita punya akal budi, kita punya ilmu pengetahuan, kita punya kepandaian. Itu akan membuat hidup kita berkenan di hadapan Allah. Dan itu akan bisa menjawab segala-galanya persoalan hidup kita. Dan itu akan bisa menjamin hidup kita. Itu sebab khusus sekalian Paulus menegaskan di dalam surat Roma ini. Dikatakan, saudara-saudara, supaya kamu, di ayat yang ke-25, supaya kamu jangan menganggap diri kamu pandai. Aku mau agar kamu mengetahui rahasia ini. Saudara, di situ baru Paulus menjelaskan pengajarannya. Dan sampai di ayat yang ke-33 Paulus berkata, oh alangkah dalamnya kekayaan hikmat dan pengetahuan Allah, sungguh tak terselidiki keputusan-keputusannya dan sungguh tak terselami jalan-jalannya. Sepandai-pandainya rasio ilmu pengetahuan, hikmat yang dimiliki oleh manusia, itu tidak akan bisa menyelami sekalian rahasia kekuasaan Tuhan, rahasia hikmat pengetahuan ilahi. Itu sebabnya Paulus mengingatkan jemaat di Roma, walaupun mereka pandai, mereka orang berhikmat, mereka orang berilmu, mereka orang berpendidikan, Paulus mengatakan, jangan menganggap diri kamu pandai. Karena sekalian, kekayaan hikmat dan pengetahuan Allah itu terlalu dalam, terlalu tinggi, tidak bisa kita selami dalam hidup kita. Itulah sebabnya kalau kita berusaha untuk dengan rasio kita,
Dengan ilmu pengetahuan yang kita miliki, kita berusaha untuk mengerti tentang Allah. Selamanya kita tidak akan bisa mengerti, dan selamanya kita tidak akan bisa percaya Tuhan. Selamanya kita tidak akan bisa beriman. Tetapi saudara sekalian, kalau kita mau melangkah dengan iman percaya kepada Tuhan, maka di situ saudara sekalian kita akan beroleh pengertian, beroleh hikmat, beroleh pengetahuan yang tidak bisa dijelaskan oleh dunia ini dengan rasio kita. Itu sebabnya saudara sekalian, pada kesempatan kita renungan pada pagi ini, kita akan menjelaskan bagaimana korelasi hubungan antara iman, ilmu pengetahuan, dan rasio. Apakah ketiganya ini bertentangan saudara sekalian? Apakah ketiganya ini hanya berdiri sendiri-sendiri tanpa ada korelasinya? Apakah ketiganya ini dibutuhkan di dalam kehidupan iman kepercayaan kita, di dalam kita mengikuti Tuhan? Saudara sekalian, kita terlebih dahulu kita bahas tentang apa itu iman. Iman, kalau kita melihat di dalam Ibrani pasalnya yang ke-11 ayat yang pertama, penulis Ibrani mengatakan demikian: iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Jadi penulis Ibrani di sini mengatakan bahwa iman itu merupakan satu fondasi, merupakan satu dasar segala sesuatu yang kita harapkan. Dengan iman, saudara, kita memiliki pengharapan. Tanpa iman, kita tidak memiliki pengharapan. Kita memiliki pengharapan di dalam hidup kita oleh karena kita memiliki iman di dalam hidup kita. Sekalian, walaupun pengharapan yang kita harapkan itu belum terlihat, belum kita alami, belum kita miliki, tetapi dengan iman kita tetap berpegang teguh kepada janji Tuhan, kita tetap berharap kepada Tuhan, dan pada akhirnya apa yang tidak pernah kita lihat, apa yang tidak pernah kita miliki, apa yang tidak pernah kita dengar, yang disediakan Allah, suatu saat itulah yang akan kita terima, kita alami, kita rasakan, kita miliki dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Jadi saudara sekalian, kalau kita definisikan apa itu definisi iman, saudara sekalian, iman ada hubungannya dengan hubungan kita dengan Tuhan. Iman, saudara sekalian, kalau kita definisikan secara utuh, artinya saudara sekalian tunduk, percaya, dan taat kepada Allah. Nah, objek iman itu sendiri siapa? Yaitu kepada Allah Tritunggal. Kemudian berpegang teguh kepada janji-janjinya, serta bertekad untuk meninggalkan kebiasaan dosa kita dan hidup semakin memuliakan Allah. Jadi sekalian, di dalam definisi iman ini, sekalian, iman adalah satu bentuk ketundukan kita, kepercayaan kita, dan ketaatan kita kepada Allah. Yang tadinya hidup kita bergantung kepada rasio kita, kepada kepandaian kita, kepada ilmu pengetahuan kita, sekarang sekalian, dengan iman kita menundukkan diri kepada Allah yang tidak terbatas, kepada Allah yang berkuasa, Allah yang memiliki hikmat pengetahuan yang tidak bisa diselami oleh manusia. Kita tunduk, kita hanya bisa menerima, percaya kepada Allah. Kita taat kepada Allah Tritunggal. Di dalam dunia ini banyak ilah-ilah, banyak yang disebut sebagai Allah, sebagai dewa-dewa. Tetapi di dalam fondasi iman kekristenan, iman yang benar itu, objek iman kita yaitu kepada Allah Tritunggal, seperti yang Allah wahyukan, yaitu di dalam pribadi Allah Bapa, Yesus Kristus, dan Roh Kudus. Dan di dalam iman itu ada satu
penyerahan diri kita, di mana kita berpegang teguh kepada janji Allah. Apapun yang terjadi di dalam hidup kita, kita tetap berpegang kepada janji pengharapan kepada Tuhan. Walaupun saat ini kita belum mengalaminya, saat ini kita belum melihatnya, saat ini kita belum memilikinya, kita tetap berpegang kepada janji Allah. Saudara lihat, bapak-bapak orang beriman, tokoh-tokoh Alkitab, mereka hidup di dalam iman kepada janji-janji Allah. Saudara, Musa dijanjikan oleh Tuhan untuk memiliki satu negeri Kanaan yang dijanjikan Tuhan, negeri yang berlimpah susu dan madunya. Dikatakan satu gambaran visualisasi yang Tuhan berikan kepada Musa. Dan Musa dengan iman pengharapan kepada negeri Kanaan, dan dia bisa dipakai Tuhan untuk memimpin bangsa Israel keluar dari negeri Mesir. Abraham diberikan visi, satu janji bahwa Tuhan akan memberikan keturunan seperti pasir di pantai, di laut banyaknya, seperti bintang-bintang di langit. Tuhan akan menjanjikan memberikan keturunan walaupun istrinya mandul. Tuhan akan menjadikan Abraham sebagai bapak bangsa yang besar. Itu janji Tuhan. Walaupun secara rasio, secara ilmu pengetahuan tidak mungkin itu bisa terjadi. Istrinya yang sudah usia tua, 70 tahun, mana mungkin bisa melahirkan anak. Dan istrinya mandul. Tetapi karena Abraham berpegang kepada janji Tuhan, maka di dalam perjalanan hidup Abraham menyaksikan ternyata janji Tuhan itu iya dan amin, dan terbukti. Demikian juga Musa, pada akhirnya walaupun karena kesalahan pelanggaran dosa yang dilakukan, dia tidak bisa melihat, tidak bisa masuk ke negeri Kanaan, tetapi ia menyaksikan bagaimana Tuhan sudah menuntut bangsa Israel keluar dari negeri Mesir, dan bangsa ini keturunannya, mereka pada akhirnya mereka akan mendiami negeri Kanaan yang Tuhan janjikan itu. Nah, sekalian, ini definisi daripada iman. Dan di dalam iman itu ada satu tekad, ada satu tindakan, yaitu untuk kita mau meninggalkan kebiasaan hidup dosa kita dan hidup semakin memuliakan Tuhan. Jadi saudara, kalau kita mengaku sebagai orang yang memiliki iman kepada Tuhan, tetapi tidak ada ketundukan kita kepada Tuhan, tidak ada penyerahan kepada Tuhan, tidak ada ketaatan kepada Tuhan, dan kita tidak sungguh-sungguh berpegang kepada janji Tuhan, dan kita tidak berusaha untuk hidup memuliakan Tuhan dan meninggalkan manusia lama kita, maka artinya susah kita belum sebenarnya memiliki iman kepada Tuhan. Kemudian sekalian, kalau kita melihat dalam Ibrani pasal 11 ayat yang ke-6, dikatakan, tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah, sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada, dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Jadi tegas saudara, penulis Ibrani mengatakan, tanpa kita memiliki iman, tidak mungkin hidup kita diperkenan oleh Allah. Dan dikatakan, sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya kepada Allah, bahwa Allah itu ada, dan kita percaya bahwa Allah akan memberikan upah kepada orang-orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Saudara, jerih payah kita di dalam kita melayani Tuhan, di dalam kita mengikut Tuhan, di dalam kita mencari jiwa-jiwa, saudara, Tuhan selalu akan perhitungkan, dan Tuhan akan memberikan upah yang tidak ternilai, yang tidak kita pahami di dalam hidup kita. Itu sebabnya kita melayani Tuhan, supaya jangan kita takut kehabisan tenaga, jangan kita takut kehabisan waktu, jangan kita takut dengan kesehatan kita, jangan kita takut dengan kehabisan materi atau uang kita di dalam kita mendukung pelayanan. Karena Tuhan, Yesus sekalian, tidak pernah berhutang dalam hidup kita. Tuhan selalu akan membalikkan apa yang kita lakukan, yang kita perbuat untuk kemudian nama Tuhan.
waktu saya melayani ada 2 orang yang terkena COVID. Ya, saya melayani. Ya. Pendeta-pendeta di sini tidak ada berani melayani dia. Paru-parunya sudah kronis karena sudah terlambat dirawat di rumah sakit 2 minggu. Waktu itu saya berusaha untuk membimbing dia kepada Tuhan. Hampir setiap hari saya datang ke rumah, saya berdoa, saya dekati dia, saya pegang tangannya. Tidak ada rasa ketakutan. Dan memang saudara, pada akhirnya saya juga kena corona. Jadi saya juga mungkin tertular dari dia atau tertular dengan itu yang ustaz yang rada itu sedikit begitu ya, aneh-aneh sedikit yang kita layani, yang kena corona dia sembuh. Akhirnya saya juga kena corona. Tetapi Yesus sekalian, bukan berarti di dalam pelayanan itu kita melayani dengan iman yang konyol. Saya berani melakukan itu karena saya sudah mempelajari Yesus sekalian. Minuman-minuman herbal yang harus diminum, obat-obat medis yang harus saya minum. Saya sudah juga dengan konsultasi dengan petugas medis COVID, bagaimana penanganan ketika terkena COVID. Jadi ilmu pengetahuan, hikmat itu juga dipakai di dalam pelayanan itu, bukannya soal iman. Jadi susah di dalam pelayanan kita harus beriman. Jangan takut kita melakukan segala sesuatu di dalam pelayanan. Kalau kita takut kehilangan nyawa kita akan kehilangan nyawa kita. Kalau kita percaya dengan penuh iman kepada Tuhan, tetapi kita juga harus memiliki ilmu pengetahuan tentang kesehatan, tentang medis, maka tidak ada yang perlu kita takuti di dalam pelayanan itu. Pada akhirnya saya pulih kembali, saya sembuh tanpa saya harus dirawat di rumah sakit, dan saya bisa buktikan gitu ya, pengetahuan saya ternyata memang betul yang saya terima itu bisa menyembuhkan penyakit COVID itu. Nah, saudara sekalian, jadi penulis Ibrani mengingatkan kepada kita bahwa tanpa iman tidak mungkin kita hidup berkenan kepada Allah. Dan melalui iman percaya kita kepada Allah, saudara sekalian, kita percaya akan janji Tuhan bahwa Tuhan akan memberikan upah kepada kita. Maka saudara jangan mengeluh, jangan selalu bersungut-sungut dalam mengikut Tuhan di dalam pelayanan Tuhan. Ya Tuhan, kok sekarang hidup saya susah terus, saya nggak kaya-kaya, begitu ya, masalah terus yang muncul, kok saya berkali-kali mengalami kesedihan. Saudara banding-bandingkan dengan orang-orang lain yang sudah hidup sukses, yang hidup berkelebihan daripada saudara. Jangan susah. Paulus mengatakan, asal ada makanan dan minuman cukup, kita bersyukur kepada Tuhan. Saudara, biar orang banyak duit, ada sekali makan sekali 5 piring, saudara, tetap makan 1 piring, yang paling nambah 2 piring begitu kan. Apa bedanya dengan saudara yang susah? Betul kan? Ya. Yang menjadi ukuran bahagia itu bukan menunya suster, tetapi suasana hati pikiran kita. Kalau disertai dengan ucapan syukur kepada Tuhan, kita memiliki hubungan spiritual dengan Tuhan. Makan dengan goreng tempe dengan kecap saja, kita bisa memuji Tuhan. Glory, glory, haleluya. Wah, suster. Cuma dengan tempe dengan kecap, semangat, kita bersyukur, kita menikmati. Itu yang menjadi ukuran suster di dalam hidup kita. Nah, saudara, kita melihat ada 5 area vital di dalam pertumbuhan spiritual kita yang harus kita ketahui, yaitu sekalian iman, ketaatan, kasih, pengajaran Alkitab, dan doa. Jadi sekalian, iman itu juga harus dibangun sekalian di dalam hidup kita. Bukan hanya sekedar kita percaya kepada Tuhan, udah gitu selesai. Banyak orang bersaksian pertobatan yang luar biasa. Oh, saya mengalami jamaah Tuhan, saya melihat Tuhan turun naik. Ya, saya merasakan pernah diangkat ke surga sampai 3 kali. Anda tahu, saya belum pernah mengalami, saudara pernah diangkat ke surga sampai 3 kali.
Ada kesaksian begitu sekali. Yesus aja turun naik baru 1 kali ya. Tapi ada orang Kristen yang sampai 3 kali turun naik ke surga. Saya sih nggak yakin gitu. Yesus kan bukan hanya sekedar percaya. Dan percaya kita itu hanya sebatas kita ikut-ikutan. Hanya sebatas kita mengalami pengalaman spektakuler yang 1 kali kita alami dalam hidup kita. Pengalaman yang luar biasa spektakuler saat pertobatan. Itu hanya awal sekalian pertumbuhan spiritual kita. Kita harus memasuki di area selanjutnya. Kita harus hidup di dalam ketaatan. Kita harus masuk di area selanjutnya. Kita harus hidup di dalam kasih. Bagaimana menghidupkan kasih Tuhan itu kita praktekkan di dalam kehidupan lingkaran keluarga kita, lingkaran tetangga kita, lingkaran jemaat kita, sampai keluar sana, sampai kita bisa menyaksikan cinta kasih Tuhan itu dirasakan, dilihat oleh orang lain. Dan kita harus masuk di lingkaran kita juga bertumbuh di dalam pengajaran firman Tuhan. Dan kita juga harus bertumbuh di dalam kita membangun hubungan dengan Tuhan, berbicara, berkomunikasi dengan Tuhan melalui doa kita. Saudara, kalau yang punya anak ini, saudara senang nggak kalau anak-anak sering ngasih uang kepada saudara, tapi nggak pernah mau ngomong, nggak pernah mau bicara? Nggak ada gunanya sekali pemberian yang kita berikan kepada orang tua, kepada kita sebagai orang tua oleh anak-anak kita. Tapi kalau anak kita nggak pernah mau komunikasi dengan kita, nggak ada gunanya kita memberikan hal yang besar kepada anak-anak kita. Tapi kalau anak-anak kita nggak pernah bersyukur, nggak pernah komunikasi dengan kita, Tuhan mau kita masuk di dalam 5 area pertumbuhan spiritual kita itu, yaitu iman, ketaatan, kasih, pengajaran firman Tuhan, dan juga doa. Itu yang harus kita bangun dalam hidup kita. Nah, sekalian ada tahapan-tahapan iman ya di dalam hidup kita, yaitu yang pertama, yaitu bagaimana sekalian kita mengalami satu perubahan hidup, di mana kita mengalami pertobatan, kita percaya kepada Kristus. Jadi sekalian pada waktu kita memiliki iman, ada satu titik di mana kita mengalami satu titik balik dalam hidup kita. Kita mengalami perubahan hidup, kita bertobat, kita percaya kepada Tuhan. Dan yang kedua, kita memiliki kehidupan yang disiplin secara rohani, yaitu melalui apa sekali kita bertekun di dalam beribadah, di dalam berdoa, di dalam merenungkan firman Tuhan. Saudara, di sini ada yang senang dengar renungan firman Tuhan gitu, baik melalui YouTube gitu kan, ada yang melalui Facebook dan sebagainya. Itu bagus sekali. Ketekunan di dalam ibadah kita, kedisiplinan di dalam soal ibadah, itu menunjukkan pertumbuhan iman kita. Jadi tidak ada gunanya kita mengakui beriman kepada Tuhan, tetapi kita tidak punya sikap disiplin di dalam soal ibadah saja. Makanya jangan heran sekali, banyak masalah-masalah yang tidak bisa selesaikan dalam hidup kita karena kita tidak bertahan di dalam menghadapi masalah itu, karena hidup kita sendiri tidak disiplin ya di dalam membangun hidup kita dengan Tuhan di dalam soal ibadah. Kemudian yang ketiga, tahapan iman yang ketiga yaitu kehidupan yang produktif. Ya, bagaimana kita bisa mengembangkan talenta kita giat di dalam melayani pekerjaan Tuhan. Setiap kita diberikan karunia, diberikan talenta oleh Tuhan. Nah, seorang yang memiliki iman kepada Tuhan seharusnya masuk di dalam tahapan yang ketiga ini, yaitu kehidupan yang produktif. Tuhan mau kita melipat gandakan talenta yang Tuhan berikan, karunia yang Tuhan berikan untuk kemuliaan Tuhan, untuk melayani Tuhan. Saudara menjalankan bisnis, usaha, pekerjaan, kembangkan itu, talenta itu berlipat-lipat kalau bisa, supaya saudara bisa dipakai untuk memberkati banyak orang, untuk bisa semakin melayani
bisa melayani Tuhan untuk menunggu kemuliaan Tuhan, menunggu pekerjaan Tuhan. Saudara punya pengetahuan tentang dunia IT, tentang musik dan hal apa saja. Saudara, pakai itu supaya hidup kita ini menjadi produktif, dipakai untuk melayani Tuhan, untuk kemuliaan Tuhan. Lalu yang keempat, sekalian, tahapan yang keempat yaitu bagaimana kita mengalami satu perjalanan iman kita ke dalam, perjalanan rohani kita ke dalam, yaitu kita mengalami pengalaman pribadi bersama dengan Tuhan, pengalaman pribadi di dalam pelayanan. Nggak tahu, saudara selama seumur hidup saudara menjadi orang Kristen, saudara pernah nggak mengalami pengalaman pribadi ke dalam diri kita ini? Kita merasakan ada Tuhan yang memimpin kita, ada Tuhan yang memberikan hikmat kepada kita, ada Tuhan yang memberkati langkah-langkah kita, ada Tuhan yang mengingatkan ketika kita melakukan dosa, ketika kita melakukan kesalahan, melakukan pelanggaran. Saudara, apakah pernah mengalami satu pengalaman iman, pengalaman spiritual ke dalam diri kita? Kita mengalami pengalaman secara pribadi. Bahkan saudara mengalami mujizat, mengalami kuasa, merasakan kemuliaan Tuhan itu ada nyata dalam hidup saudara. Orang yang memiliki iman harus sampai masuk ke dalam tahapan kita mengalami perjalanan ke dalam, di dalam pertumbuhan iman kita. Bukan hanya sekalian orang lain yang merasakan. Saudara bertahun-tahun menjadi orang Kristen, saudara, apakah saudara tidak pernah sama sekali mengalami perjalanan rohani di dalam diri saudara? Saudara perlu dipertanyakan, bagaimana kita mau bersaksi Yesus itu hebat, luar biasa, penuh kuasa, sangat melakukan begitu. Saudara sendiri tidak pernah mengalami kemuliaan Tuhan, nggak pernah mengalami mujizat Tuhan, nggak merasakan cinta kasih Tuhan, nggak mengalami kuasa Tuhan. Kalau saya sebagai hamba Tuhan, setiap minggu, setiap bulan saya sakit-sakitan terus. Gimana saya mengajarkan jemaat sekalian? Tuhan itu hebat, luar biasa, penuh kuasa. Begitu pendetanya ini sakit-sakitan dulu, mati muda lagi, begitu kan? Karena tidak berhikmat, tidak bisa menjaga diri, begitu kan? Tidak bisa mengontrol diri dan tidak hidup sepenuhnya, hidup bergantung kepada kuasa Tuhan dan tidak pernah mengalami kuasa Tuhan dalam hidup. Seorang penting kita mengalami perjalanan ke dalam pertumbuhan rohani kita. Yang kelima, yaitu kita harus mengalami juga satu tahapan, yaitu perjalanan keluar, bukan hanya ke dalam, yaitu di mana kita mau rindu untuk bersaksi, memberitakan Injil, mau diutus menjadi pelayan Tuhan. Saudara bisa dipakai Tuhan membawa jiwa satu persatu kepada Tuhan. Nggak harus kita pintar doktrin Yesus sekalian, nggak harus kita jago teologi. Di dalam kita menjangkau jiwa-jiwa, kita saksikan pengalaman hidup pribadi kita dengan Tuhan. Hubungan pengalaman ke dalam diri kita ini kita bagikan kepada orang lain. Tunjukkan kasih Tuhan itu kepada mereka. Itu yang akan membawa mereka datang kepada Tuhan. Kasih itu akan menutup banyak kejahatan dan akan membawa banyak orang. Itu banyak sekali saya buktikan di sini. Orang-orang preman-preman yang tadinya ganas, garang, bengis, jahat. Ketika kita menyaksikan pengalaman pribadi kita kepada mereka dan menyatakan kasih Tuhan itu hidup supaya dirasakan dilihat oleh mereka, akhirnya mereka mengalami perubahan hidup. Itu penting dalam hidup kita. Nah, sekali yang keenam, yaitu tahapan yang keenam di mana kita memiliki kehidupan di dalam kasih, membagikan berkat kepada orang lain, menolong orang yang kesulitan, berkorban bagi keselamatan orang lain. Ada jiwa di mana kita mau rela berkorban, memberikan kasih kita, pertolongan kita, bahkan berkat kita kepada orang lain. Kalau kita tidak hidup memiliki iman, kita akan hidup hanya memikirkan diri sendiri. Tapi kalau kita mengaku diri sebagai orang yang memiliki iman kepada Tuhan, kita akan memikirkan bagaimana orang lain itu mereka bisa mengenal Tuhan, mereka bisa lepas dari kesulitan mereka bisa tertolong di dalam penderitaan mereka. Ada jiwa seperti itu, ada kegerakan iman di dalam diri kita
untuk menyatakan kasih, untuk kita mau berkorban bagi orang lain. Kemudian yang ketujuh, yaitu yang terakhir, sampai pada akhirnya di dalam tahapan iman itu kita menjadi serupa dengan Kristus. Kita mulai mengikuti, memiliki teladan, memiliki karakter Kristus dalam hidup kita. Itu tahapan-tahapan iman di dalam perjalanan hidup kita. Lalu sekalian, apa itu ilmu pengetahuan dan rasio? Bagaimana korelasinya? Klik, kita percepat ya supaya waktunya cukup ya. Pengetahuan adalah informasi tentang sesuatu yang belum teruji kebenaran. Jadi sekalian, kita memiliki pengetahuan, ya, kalau itu baru sebatas pengetahuan, dan pengetahuan itu hanya baru sebatas informasi yang tentang sesuatu yang kita terima yang belum teruji kebenarannya. Dan bedanya dengan ilmu pengetahuan, ya, ilmu pengetahuan adalah pengetahuan tentang sesuatu yang telah dipelajari dan dianalisa secara sistematis dan empiris. Empiris itu yaitu sesuatu yang dapat dilihat, didengar, diraba, dirasakan, diuji, dan dibuktikan kebenarannya secara objektif dengan metode ilmiah. Itu ilmu pengetahuan. Jadi satu pengetahuan kalau itu sudah diuji, sudah dipelajari, dianalisa ya secara metode ilmiah, maka itu bisa menjadi ilmu pengetahuan. Kemudian rasio. Rasio adalah kemampuan kita untuk berpikir, untuk menghitung, untuk mengukur, membuat perbandingan dan menganalisa secara sistematis. Saudara bisa perhitungkan kira-kira gedung ini muatnya berapa orang? Karena kenapa? Kita punya rasio. Kita bisa hitung lebar, luas ya gedung ini, lebar kursi yang kita miliki. Dari situ kita bisa menebak kira-kira gedung ini bisa muat berapa orang. Itu karena kita punya kemampuan rasio, kemampuan untuk berpikir, untuk menghitung, untuk mengukur, membuat perbandingan, menganalisa secara sistematis. Yesus kan dengan rasio kita manusia bisa menentukan sesuatu. Kecepatan kendaraan makin tinggi cc-nya, berat kendaraan juga akan makin bertambah karena semuanya itu ada rasionya. Jadi sekalian, itu definisi daripada rasio. Nah sekalian, di dalam budaya Yahudi dan Yunani, kedua bangsa ini menjadi dalam perkembangan sejarah menjadi sumber fondasi budaya Barat. Di dalam budaya Yahudi sekalian, mereka menemukan wahyu Yesus, mereka memiliki iman, mereka menerima wahyu, dan di situ juga berkembang pengajaran tentang kebenaran Alkitab, teologi, yang pengajaran di pintu-pintu berkembang di bait Allah. Ini budaya yang diterima oleh Yahudi. Kemudian di dalam budaya Yunani, mereka menerima wahyu umum, yaitu mereka mengembangkan rasio, filsafat, seni, dan di situ mereka bisa mengembangkan apa yang disebut dengan ilmu pengetahuan. Yesus sekalian, budaya Barat, mereka mengembangkan dari budaya kedua bangsa ini, sehingga Yesuskan budaya Barat mengadopsi baik dari budaya Yahudi maupun budaya Yunani. Itulah sebab Yesus sekalian kita lihat orang-orang Barat, mereka bisa menciptakan atau menyusun secara sistematis teologi pengajaran tentang Alkitab. Mereka membuat penelitian-penelitian dan mereka juga susah mengembangkan perkembangan seni yang luar biasa, desain, kemudian juga ilmu pengetahuan yang menciptakan teknologi-teknologi modern. Nah sekalian, lalu bagaimanakah ketika
kedua hal ini diterima, saudara sekalian, apakah iman bertentangan dengan ilmu pengetahuan dan rasio? Ini yang menjadi pertanyaan di dalam hidup kita. Saudara sekalian, yang pertama, hal yang harus kita mengerti bahwa iman, ilmu pengetahuan dan rasio itu tidak bertentangan, tetapi justru saling melengkapi. Walaupun kelihatannya berdiri sendiri-sendiri, iman, ilmu pengetahuan, dan rasio, tetapi sekalian, keduanya ini harus kita pahami bahwa ilmu pengetahuan, rasio, dan iman itu tidak bertentangan, tetapi harus saling melengkapi. Kenapa? Karena baik iman maupun ilmu pengetahuan ataupun rasio yang kita miliki, itu semua kita peroleh dari siapa, saudara sekalian? Dari Tuhan, dari Allah. Coba lihat dalam Roma pasal 11 ayat 36. Dilihat dulu ya, Roma pasal 11 ayat 36. Dikatakan demikian dari bacaan yang tadi kita baca. Dikatakan sebab segala sesuatu, dikatakan dari siapa, saudara? Dari Dia, dari Allah. Dan oleh Dia, dan kepada Dia, bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Iman yang kita miliki, wahyu yang kita terima, pengajaran-pengajaran teologi, itu semua sumbernya dari Allah yang mewahyukan, Allah yang memberikan kepada kita. Demikian juga rasio yang kita miliki, itu dari mana, saudara? Tuhan yang memberikan, Tuhan yang menciptakan rasio kita, Tuhan yang menciptakan manusia. Ilmu pengetahuan, segala penelitian-penelitian tentang alam semesta ini, saudara, perkembangan teknologi, semua didapat dari apa, saudara? Dari hikmat Tuhan, dari wahyu umum yang Tuhan nyatakan kepada manusia. Itulah sebabnya penulis Ibrani mengatakan sebab segala sesuatu dari Dia, dan dikatakan dan oleh Dia, dan kepada Dia, bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Jadi sekalian, ilmu pengetahuan, rasio, dan iman itu seharusnya tidak bertentangan. Kenapa? Karena Allah yang memberikannya di dalam hidup kita. Kemudian yang kedua, sekalian, ilmu pengetahuan dan rasio tidak boleh, tidak bisa, bahkan tidak boleh dijadikan Tuhan dalam hidup kita. Kalau ilmu pengetahuan dan rasio didewakan oleh kita, dijadikan Tuhan dalam hidup kita, maka sekalian, kita tidak selamanya tidak akan percaya kepada Tuhan. Kita tidak akan bisa memahami, menyelami susunan pekerjaan Tuhan yang Tuhan nyatakan kepada kita. Kita tidak akan percaya apa itu mujizat, sekalian. Kita akan menjadi orang-orang jahat di mata Tuhan. Kalau ilmu pengetahuan dan rasio ini dijadikan dewa di dalam hidup kita, maka rasio dan ilmu pengetahuan yang kita miliki akan kita gunakan bukan bagi Dia, bukan untuk Dia, bukan untuk kemuliaan Dia, tetapi kita gunakan untuk melakukan kejahatan di dalam hidup kita. Saudara, yang tadinya ilmu pengetahuan, rasio, perkembangan teknologi, ilmu pengetahuan manusia itu ditujukan untuk menjawab kebutuhan-kebutuhan manusia. Tetapi saudara, karena tidak ada iman di dalam diri kita, maka sekalian, rasio dan ilmu pengetahuan teknologi yang kita ciptakan itu akhirnya dipakai untuk menghancurkan manusia. Saudara lihat teknologi-teknologi perang yang diciptakan oleh manusia, ya, senjata-senjata pemusnah massal itu diciptakan oleh manusia. Bukan lagi untuk menjawab, untuk memenuhi kesejahteraan manusia, tetapi justru menghancurkan. Kalau saudara memiliki rasio, saudara memiliki ilmu pengetahuan, dan itu dijadikan dewa, dijadikan Tuhan di dalam hidup kita, maka sekalian, kita akan merasa diri kita itu seperti Tuhan. Kita tidak membutuhkan Tuhan. Kita sukses, kita berhasil, kita sehat, kita melakukan segala-galanya. Itu karena aku yang pintar. Itu karena aku yang hebat. Itu karena aku yang kuat. Bukan karena
pekerjaan Tuhan, bukan karena kebaikan Tuhan, bukan karena pekerjaan kuasa Tuhan dalam hidup kita. Itu pikiran orang yang mendewakan rasio dan ilmu pengetahuan dalam hidup kita. Kemudian yang ketiga, saudara sekalian, ilmu pengetahuan bisa menjawab kebutuhan manusia. Akan tetapi saudara, kita harus sadar bahwa ilmu pengetahuan tidak bisa menjamin sepenuhnya hidup manusia. Saudara, dengan ilmu pengetahuan kebutuhan hidup kita itu bisa terjawab ya. Kalau dulu saudara, waktu sebelum diketemukan ilmu pengetahuan tentang teknologi, kalau kita naik rumah 3 lantai, kita naik tangga setengah mati, betul gak? Lalu dengan ilmu pengetahuan manusia jadi malas. Bagaimana caranya naik ke lantai 3 itu? Jangan kita yang berjalan. Selama ini kan tangganya dia, sebelum diketemukan teknologi, kita yang berjalan. Manusia mulai berpikir, bagaimana kalau kita yang diam, tangganya yang berjalan? Maka dibuatlah eskalator ya. Di mall, ya, dibuat lift, dibuat eskalator. Manusia diam, tangannya yang berjalan. Itu karena manusia punya ilmu pengetahuan, punya teknologi. Jadi susah, ilmu pengetahuan bisa menjawab apa yang menjadi kebutuhan manusia. Saudara mau bikin apa, manusia bisa membuat teknologinya. Tetapi susah, kita harus sadar bahwa ilmu pengetahuan, teknologi rasio kita itu pun tidak bisa menjamin sepenuhnya hidup manusia. Ada di sini, oleh karena ilmu pengetahuan, karena rasio, karena teknologi, manusia tidak pernah mengalami kematian, bisa bertahan hidup seterusnya. Spesialis penyakit jantung banyak meninggalnya karena penyakit jantung. Spesialis penyakit dalam banyak yang meninggal karena penyakit dalam. Spesialis herbal banyak yang mati muda. Saudara, orang-orang yang memiliki pengetahuan tentang kesehatan, tentang medis, tentang obat-obat baik herbal maupun obat-obat kimia, juga tidak bisa mempertahankan hidupnya seumur hidup. Ketika kita mengalami satu pergumulan dalam hidup kita, susah, rasio ilmu pengetahuan teknologi itu tidak semuanya bisa menjawab apa yang menjadi pergumulan, apa yang menjadi kebutuhan hidup kita. Saudara, ada ya dengan ilmu pengetahuan, dengan teknologi kita bisa menjamin keselamatan hidup kita. Saudara naik pesawat yang mahal dengan teknologi canggih, saudara jamin saudara akan selamat tiba di tujuan. Saudara naik kendaraan yang begitu mewah, safety-nya itu luar biasa, saudara jamin saudara akan selamat di perjalanan. Semuanya tidak ada yang bisa menjamin sekali. Saudara membangun rumah dengan fondasi yang kuat, gedung yang luar biasa bangunannya, apakah bisa menjamin sekali itu bisa menyelamatkan hidup kita terhadap peristiwa alam gempa bumi yang besar, yang hebat dalam hidup kita? Enggak bisa menjamin sekali hidup kita. Kemudian yang keempat sekalian, tidak semua pengetahuan dan peristiwa itu dapat dijawab atau dijelaskan oleh rasio dan ilmu pengetahuan. Saudara, bagaimana kita bisa menjelaskan wahyu yang diterima tentang konsep surga dan neraka yang Tuhan jelaskan sekali di dalam Alkitab? Tidak bisa dijelaskan secara rasio. Pengetahuan tentang surga, pengetahuan tentang neraka, sekali tidak bisa dijelaskan dengan rasio, dengan ilmu pengetahuan kita. Bagaimana pengalaman-pengalaman mujizat yang dilakukan oleh orang-orang pilihan Tuhan, oleh nabi-nabi, orang diurapi Tuhan, itu gak bisa dijelaskan secara rasio, secara ilmu pengetahuan. Itu sesuatu yang misteri. Banyak peristiwa yang terjadi dalam hidup kita, pengetahuan-pengetahuan yang kita lihat, informasi yang kita lihat, itu tidak bisa dijelaskan oleh rasio dan ilmu pengetahuan kita. Itu sebabnya kita tidak bisa mendewakan rasio dengan ilmu pengetahuan yang manusia miliki. Saudara, bagaimana mungkin kita mengadukan ke pengadilan? Saudara disantet oleh tetangga. Oh, dia yang santet kita. Gimana? Nggak ada alat buktinya, saudara sekalian. Gimana caranya membuktikan dia
menyantet kita. Tadi sesuatu yang misteri nggak bisa dijelaskan oleh rasio. Bagaimana orang bisa mengalami mujizat? Kenapa laut Teberon itu bisa terbelah dua dengan hanya dipukul oleh tongkat Musa? Batu karang dipukul dengan tongkat mengeluarkan air minum. Tidak bisa dijelaskan dengan ilmu pengetahuan, dengan rasio manusia. Kekuasaan mujizat Tuhan, hikmat Tuhan, kedaulatan Tuhan. Paulus mengingatkan kepada jemaat Roma, tidak terselami hikmat Tuhan itu. Pengetahuan Tuhan, kekuasaan Tuhan, hikmat Tuhan itu tidak bisa diselami oleh rasio dan ilmu pengetahuan kita. Itulah sebabnya Paulus mengatakan di dalam Roma pasal 11 ayat 25, jangan menganggap diri kamu pandai. Sehebat-hebatnya, sepintar-pintarnya kamu, jangan menganggap diri kamu pandai. Paulus mengajarkan untuk kita melihat begitu dalamnya kekayaan hikmat pengetahuan Allah, sungguh tidak terselidiki keputusannya, dan sungguh tak terselami jalan-jalannya. Sebab siapa yang mengetahui pikiran Tuhan yang pernah menjadi penasihatnya. Itulah sebabnya Paulus mengatakan di akhir berikutnya segala sesuatu dari Dia, dan dikatakan oleh Dia, kepada Dia, bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Kita pakai rasio ilmu pengetahuan kita yang terbatas itu. Untuk apa, saudara? Untuk kemuliaan Tuhan. Yang kelima, sabar saudara, masih ada 10 poin lagi. Yang kelima, dengan rasio kita berusaha untuk meneliti dan mengerti sampai pada pemahaman tertentu yang terbatas. Kita nggak bisa memahami semua peristiwa pengetahuan yang ada di dalam dunia secara sempurna. Hanya sampai pada titik pemahaman tertentu yang terbatas. Tetapi dengan iman, saudara, kita menerima hal yang tidak dapat kita pikirkan. Itu korelasinya rasio ilmu pengetahuan dan iman di dalam diri kita. Ya. Jadi dengan rasio yang kita miliki, kita bisa meneliti, kita bisa mengerti pengetahuan itu, tapi hanya pada pemahaman yang terbatas. Kalau dengan rasio kita berusaha untuk beriman, untuk percaya, selamanya kita tidak akan bisa percaya, saudara. Tidak mungkin, saudara, kita mengandalkan rasio dan ilmu pengetahuan itu akan membawa kita memiliki iman percaya kepada Tuhan. Kalau fondasinya dengan rasio dan ilmu pengetahuan. Tetapi dengan iman, saudara, kita bisa menerima hal yang tidak dapat dijelaskan oleh rasio kita, oleh pikiran kita, oleh pengetahuan. Di situ kita bisa mengerti, kita bisa memahami, di situ kita bisa memiliki pengetahuan tentang hal itu. Langkah mulai dari apa, saudara? Melalui iman kita menerima wahyu Tuhan itu. Saudara, paham maksud saya sih? Jadi singkatnya, kita tidak mungkin dengan rasio dan ilmu pengetahuan kita yang terbatas, kita bisa memiliki iman dan percaya kepada Tuhan, menerima wahyu itu. Tetapi dengan iman, di dalam kita menerima wahyu Tuhan, maka rasio, akal budi pikiran kita bisa memahami pekerjaan Tuhan yang tidak terselami itu. Menurut apa yang Tuhan wahyu dalam hidup kita. Kita bisa merasakan, kita bisa mengalami kuasa. Tuhan tidak terlihat, saudara percaya Tuhan. Tapi Tuhan sampai sekarang saudara belum pernah lihat kan? Tapi saya selama seumur hidup, waktu SMA saya mengenal Tuhan dan sampai sekarang saya melayani Tuhan. Berkali-kali saya merasakan hadirnya kuasa Tuhan yang tidak terlihat itu. Gak tahu saudara mengalami atau tidak. Kalau saudara tidak pernah mengalami, makanya saudara mungkin terus akan melakukan kekuasaan Tuhan dan selalu hidup bergantung kepada diri sendiri. Yang keenam, jika kita berusaha, ini penjelasannya tenang, menggunakan rasio untuk memahami wahyu, maka kita tidak akan pernah bisa percaya wahyu dan beriman. Tetapi jika dengan iman kita menerima wahyu, maka kita akan beroleh pengetahuan. Yang terakhir, yaitu dengan rasio dan ilmu pengetahuan kita dapat menciptakan teknologi.
Dan semuanya itu bisa kita pakai untuk menjadi sarana. Ini yang Tuhan maksudkan. Sarana untuk apa? Untuk mengajar, untuk menjelaskan wahyu yang kita terima, untuk penyembahan, untuk memuliakan Tuhan, dan seterusnya. Tuhan memberikan kepada rasio dan ilmu pengetahuan. Segala sesuatu dari Dia. Rasio ilmu pengetahuan yang kita miliki adalah dari Dia. Maka Paulus mengatakan, kalau segala sesuatu itu dari Dia, maka sekalian segala sesuatu harus kepada Dia, dan segala sesuatu itu harus bagi kemuliaan Dia. Itu yang Paulus maksudkan. Jadi kalau saudara diberikan rasio ilmu pengetahuan oleh Tuhan, pakai itu menjadi sarana untuk kemuliaan Tuhan, untuk melayani Tuhan, melakukan pekerjaan Tuhan. Saudara, LCD projector itu bisa ada karena ilmu pengetahuan, karena rasio. Manusia bisa menciptakan teknologi. Tetapi LCD projector ini kita bisa gunakan untuk kemuliaan Tuhan, mendukung pekerjaan Tuhan. Kita bisa lebih mudah memahami, melihat dengan jelas teks pengajaran slide-slide itu. Kamera handycam yang ada di tengah ini, itu bisa ada karena ilmu pengetahuan, karena teknologi yang diciptakan oleh manusia, karena rasio. Handphone Android kita bisa memiliki Alkitab elektronik. Itu semua rasio ilmu pengetahuan yang dimiliki oleh manusia bisa menciptakan sarana teknologi. Itu pakai untuk kemuliaan Tuhan. Demikian juga apa yang ada di pikiran saudara, talenta, karunia, kelebihan, ilmu pengetahuan yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Pakailah segala sesuatu dari Dia, bagi Dia, untuk kemuliaan Dia. Maka kita di situ akan mengalami satu sukacita, kebahagiaan, dan arti hidup yang sesungguhnya di dalam hidup kita. Tapi kalau kita memiliki rasio, kita memiliki ilmu pengetahuan, kita bisa menciptakan teknologi, kita tidak memiliki iman, terputus dari Tuhan, maka rasio ilmu pengetahuan teknologi kita akan gunakan bukan hanya untuk kebutuhan manusia, tetapi juga untuk menghancurkan manusia. Kita lakukan untuk melakukan kejahatan. Belasuskan firman ini boleh menjadi berkat